Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Ini hari baca-bacanya sangat semangat untuk belajar. Sebelum semangat untuk belajar, supaya semangat ini jadi barokah, bisa salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Jawab. Ya, silakan. Duduk siap. Ya, Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. ya, terima kasih sudah mengirimkan doa untuk teman-temannya. Kita selanjutnya supaya semangat kalian tidak sia-sia di awal, kita akan menyanyikan Garuda Pancasila supaya rasa nasionalisme kita lebih besar. Boleh bisa berdiri terlebih dahulu. Ayo, kita semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bela ilmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelumnya, Bapak akan mengecek bekal dan kalian terlebih dahulu. Murid-murid bisa lihat kanan kiri, ada kan teman yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Ya. Karena kalian tadi kan semangatnya sudah membara ya. Bapak ada satu lagi, ada SBB. Ada Bapak contohkan, bisa dilihat. Itu yang pojok-pojok bisa melihat. Bahkan yang di depan, saya di depan sudah berbicara. Jadi, bisa diperhatikan, kan Bapak di atas ya? Ini bisa diperhatikan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum hidup. Digulung-gulung, lalu tertawa. Paham ya? Ini mau berdiri apa duduk saja? Ada minum saja, tidak apa-apa. Apa kalian langsung melakukan dalam hitungan ketiga ya? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum digulung-gulung, lalu tertawa. Sudah yakin kan? Apa teman-teman kalian ada semua? Ini masih ada yang tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Lupa. Iya. Kemarin sama. Nah, kita sudah ingat lalu sudah tentang ini juga ada sila. Lalu ini Bapak kan ada gambar nih. Kalian bisa lihat? Ya Bapak lihat kan? Lihat. Ini gambar apa? Yang jawab. Apa Bapak lihat gambar saja? Ini kan gambarnya Garuda Pancasila. Nah, di sini ada tulisan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, Bapak ada pertanyaan lagi untuk kalian. Ini kan Pancasila sebagai ideologi atau dasar dari suatu negara Indonesia. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana jika di negara kita tidak ada Pancasila? Ya, maju. Ya, dan pendapat Bapak jika tidak ada negara kita nanti bisa tidak ada peraturan yang seperti tidak kondusif masyarakatnya. Kondisi itu seperti apakah semuanya berjalan baik-baik saja, tentram, dan kan menurut kalian tadi sudah bilang bahwa bersemangat kali untuk belajar. Nah, contoh bersemangat dalam belajar, kalian itu harus sudah mengeluarkan alat tulis dari tas kalian untuk menandakan kalian bersemangat dalam belajar. Sesuai Pancasila tadi, materi kita kali ini adalah mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, sebelum kita masukin materi, tujuannya di sini ada 3. Nanti diharapkan peserta didik mampu menggali informasi mengenai pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan atau melakukannya dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam hidup bermasyarakat dengan benar. Lalu kita masuk ke materinya. Ini kan Bapak ada video lagi. Dimohon nanti murid-murid menyimaknya dengan sesama. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Siap Om Nur. Baik, jadi videonya sudah selesai. Ini akan Bapak tanyakan pada murid-murid sekalian. Karena tadi sudah Bapak minta perhatikan dengan sesama. Nah, di dalam video tadi murid-murid melihat apa? Maksudnya isi dalam video tersebut.
saling menghargai bisa, perbedaan agama bisa, bisa, kita bisa. Nah, itu tadi kan ada yang menjawab tentang perbedaan agama. Nah, apa yang bertanya lagi dalam video tadi, sifat anak-anaknya dalam menanggapi perbedaan agama bagaimana? Nah, tadi kan video diperlihatkan juga anak yang kecil namanya Zara kan belum paham tentang ada yang pakai kerudung, ada yang tidak. Jadi kan mulai dari kecil harus sudah diberi bimbingan mengenai hal yang seperti itu, karena kan itu untuk bekal di masa depannya nanti. Materi intinya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. Nah, Pancasila kan terdiri dari 5 sila dan tidak bisa dipisahkan. Jika satu sila dihilangkan, maka nilai kesatuan dalam Pancasila akan hilang. Ini murid-murid bisa lihat gambar ini, yang belakang bisa lihat? Bisa. Bisa? Ini yang pertama gambar apa? Bintang. Nah, gambar bintang ini menunjukkan sila pertama pada lambang Garuda. Ini tempatnya di sini, tengah. Lalu yang kedua gambar lalu gambarannya adalah sila yang kedua. Lalu yang ketiga gambar nah, yang ketiga gambar pohon beringin. Ya, kalau pohon beringin adalah sila yang ketiga. Lalu yang keempat ini gambar apa? Ini gambar palap gandeng. Palap gandeng merupakan sila yang keempat. Lalu yang terakhir ada gambar nah, jelas Pak, padi dan kapas. Ini merupakan sila yang kelima. Sudah paham kan ini urutannya tadi? Sudah. Yang pertama apa? Rantai ini rantai. Lalu yang ketiga? Yang terakhir? Nah, betul sekali murid. Nah, ini untuk sila pertama yang bergambar bintang tadi. Sila pertama bunyinya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu. Kalau tidak tahu bisa dibaca di sini. Ini betul. Karena ini sila pertama, sila ini menjadi dasar bagi sila yang lainnya. Nah, iman pada Tuhan mengajarkan manusia untuk berlaku adil, menjaga persatuan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Nah, sesuai dengan video yang tadi Bapak putarkan, ada 6 agama besar di Indonesia. Ada yang tahu tidak? Tahu. Ada yang tahu mana? Ini ya sekarang ya. Ada Islam, Protestan, Konghucu, Katolik, Buddha, Hindu. Ya betul sekali itu tadi. Ada 6 agama besar di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada gambar rantai tadi sila kedua. Bunyinya adalah kemanusiaan dan adil. Nah, pada sila ini bertujuan untuk menuntun manusia untuk saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Lalu sila yang ketiga bergambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Berbunyi apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan. Jadi kita harus terus menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Nah, lalu untuk sila yang keempat, sila yang keempat ada belum? Ini masih saya pas bahwa ada nah, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Nah, pada sila ini mengajarkan kita untuk menghargai pendapat. Jadi jika ada orang lain yang berpendapat, kita bisa mendengarkan terlebih dahulu, lalu kita dipertimbangkan antara berdua tentang pendapat tersebut. Lalu yang terakhir ada gambar padi dan kapas, yaitu sila Lima. sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila yang terakhir ini bertujuan supaya keadilan bisa didapat oleh semua rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan sosial. Nah, untuk materi yang selanjutnya ini ada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan Pancasila bukan hanya sekedar konsep atau teori. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan yang lebih luas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bukan materi selanjutnya, ini masih materi yang tadi tentang Pancasila juga.
Tapi sekarang memasuki contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, contoh yang pertama, yaitu menghormati teman yang berbeda agama dan tidak merendahkan. Ini sudah paham semua? Contohnya bagaimana? Ini contohnya seperti yang di video tadi, yaitu kita menghormati teman dan mentoleransi teman-teman yang berbeda agama dan tidak merendahkan mereka. Lalu contoh yang kedua, berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Seperti yang Bapak lakukan tadi, supaya pembelajaran kita barokah, kita kan berdoa terlebih dahulu. Kalian tahu kan, kalau segala sesuatu yang dilakukan dengan berdoa, maka insya Allah akan dilancarkan segalanya. Lalu contoh yang ketiga, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, ini kan disiplin dalam beribadah itu seperti kalau dalam Islam kan ada 5 waktu yang wajib. Jadi untuk yang beragama Islam bisa melakukan ibadah dalam 5 waktu tersebut. Ya. Kalau untuk yang agama Kristen kan bisa ibadah di hari Minggu. Ini contoh sila yang sila yang kedua contohnya. Ini diperhatikan dulu, boleh diperhatikan belakang. Kelihatan tidak? Kelihatan kelihatan kemanusiaan. Nah itu kan bisa dilihat seperti sedang berbagi kepada sesama manusia ataupun sesama manusia. Karena kan bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan betul. Lalu contoh yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Jadi kan Status sosial itu apa? status sosial itu mungkin seperti ada orang yang memiliki jabatan, ada yang tidak. Jadi kan kita tidak boleh memandang seperti itu. Kalau suku agama kan sudah dijelaskan tadi, jadi kan harusnya sudah sedikit paham ataupun sudah paham. Jadi kalian kalau berteman tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial, kecuali teman tersebut memiliki pengaruh buruk bagi kalian. Jadi kalian mungkin bisa menghindari teman yang seperti itu. Lalu yang contoh ketiga, saling mencintai sesama manusia. Ini kan berbeda dari hal yang seperti itu, karena ini mencintai itu seperti memberi kasih sayang kepada satu keluarga kita, seperti kita menyayangi orang tua kita ataupun kakak adik kita. Nah, kalau sama teman tidak apa-apa, karena apa, kita kan ini masih saudara jika menurut agama. Ini kita lanjut ke sila yang ketiga, diperhatikan semuanya, diperhatikan Bapak akan berjelaskan. Sila yang ketiga tadi bunyinya apa? Bisa katakan? Aku bisa. Ya, Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali, Persatuan Indonesia. Untuk contoh yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia semuanya, murid? Nah, ini kan sesuai dengan Persatuan Indonesia. Jadi, perhatian dulu, murid, perhatikan. Kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini maksudnya karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi supaya memudahkan antara tadi yang kita bahas kan di Indonesia berbeda suku-suku. Nah itu kan kadang satu suku memiliki satu bahasa. Jadi kan supaya satu suku dengan yang lain bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dan mudah dipahami, alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia. Karena kan kalau menggunakan bahasa daerahnya sendiri seperti tidak paham lah. Maksudnya yang dibicarakan sebelah sini apa, yang sebelah sini apa, pahamnya bagaimana kan tidak jelas. Untuk contohnya seperti yang dibilang tadi, ini dari mana? Dari Sunda. Iya, Sunda lah ya. Sudah. Kalau bicara dengan yang lain mungkin sudahnya apa kabar bagaimana? Enggak. Oh, apa? Nah, ini ada dari Batak. Iya, seperti tadi ini teman kalian kan bilang air naon. Nah, Bapak dari Jawa, jadi tidak paham apa yang dimaksud air naon. Jadi tadi Bapak tanyakan ada apa itu arti dari air naon. Itu mereka berbagi tahu. Lalu itu contoh yang kedua. Yang kedua ada mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Paham tidak? Tidak. Kepentingan umum gimana Pak?
Nah, kalau kepentingan umum itu seperti kepentingan banyak orang. Ya pun tentu karena juga jadi mungkin bisa diutamakan. Tapi kan di sini membahas persatuan Indonesia, bukan ya, tadi diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Untuk contoh yang ketiga, bisa dilihat gambar apa? Mulung. Ini bukan mulung, ini sedang bersih-bersih. Ini bersih-bersih, bergotong-royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa meminta imbalan. Imbalan itu Kalau di apa? belakang seperti itu tadi orang minta itu. Ya, karena kan di sini Bapak mengajarkan supaya kalian berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Seperti yang ditanyakan teman kalian, imbalan itu apa? Imbalan itu seperti kita mengharap sesuatu karena kita sudah melakukan hal yang baik. Paham kan sampai sila 3? Kita lanjut sila keempat. Sila keempat apa tadi bunyinya? Yang bisa katakan? Ya, sudah. Ya, betul. Ini contoh sila keempat. Contohnya yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dan musyawarah. Nah, jadi di sini tuh tadi seperti yang Bapak bilang, karena kan pendapat orang tentunya berbeda-beda. Jadi kita harus tetap memusyawarahkan pendapat tersebut supaya mendapatkan hasil yang maksimal atau yang disetujui semua orang. Bisa dilihat yang kedua, contohnya menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Paham kan? Yang musyawarah itu seperti diskusi. Kalau supaya kalian paham kan ibaratnya menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah. Jadi ibarat kalau kita sudah mengambil keputusan ketua kelas seperti itu dan ada anak yang sudah dijadikan sebagai ketua kelas, maka dia harus mengamalkan hasil keputusan musyawarah itu dengan penuh tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya menjadi ketua kelas. Nah, terus contoh yang ketiga, menunjuk ketua kelas atau memimpin kelompok melalui voting atau kesepakatan bersama. Itu sudah Bapak jelaskan tadi di contoh yang 1 dan 2. Lalu lanjut ke sila yang terakhir. Yang pertama, ini gambar apa? Dompet dan uang. Ini kita harus hemat, suka menabung dan tidak bergaya. Untuk contoh yang kedua, ini ada buku sama ada alat tertidur. Jadi kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Sila kelima di sini berarti memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti kewajibannya bisa kita kan seperti diberi PR oleh guru, kita wajib mengerjakannya di rumah. Nah, untuk hak kita kan sebagai anak-anak, haknya adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, seperti itu. Lalu yang contoh ketiga, mengantri dengan tertib saat mengambil bantuan makanan atau fasilitas umum. Nah, itu kan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi supaya adil, dengan mengantri, dengan melakukan antrian itu kan bersifat adil, karena kan yang datang terlebih dahulu biasanya akan mendapat tempat yang paling depan. Mungkin ini dari Bapak supaya kalian lebih paham dan bisa menerapkan pembelajaran ini di masyarakat. Maka ada media, ini kan bisa dilihat semuanya. Ini yang pertama gambar, nah ini sila pertama, gambar rantai sila kedua, gambar pohon beringin sila ketiga, gambar kepala badai sila keempat, panjang kapas sila kelima. Nah, ini nanti ada contohnya, contoh kegiatan. Ini contoh kegiatan. Nanti kan ada tulisannya di sini, ada tulisannya di bawah. Ini kan nanti menjadi petunjuk. Kalian membaca dahulu, lalu kalian memasukkan ke sila berapa perilaku ini cocok dilakukan. Ya, yang sesuai dilakukan pada sila berapa. Nah, sudah paham kan? Mungkin yang bisa mencoba bisa maju. Langsung aja saja tidak apa-apa. Dapat hadiah apa? Ayo yang lain bisa masih ya mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Mencoba supaya lebih paham dan bisa menerapkan. Dari satu maju. Nah,
Baik, mungkin dari teman-teman kalian yang sudah mencobanya. Jadi kita akan mengecek cocok atau tidak. Ini pada sila yang pertama. Ini bisa dilihat, menghormati teman berbeda agama dan tidak merendahkan. Betul atau tidak? Betul. Masuk ke nomor 1. Lalu ada disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Betul. Betul. Masuk ke sila yang pertama. Lalu ada berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Betul. Masuk yang pertama. Lalu ini sila kedua kosong. Kita ke sila ketiga. Ini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Betul atau tidak? Betul. Ya betul. Lalu sila yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dan musyawarah. Betul? Betul. Lalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Betul. Ya betul. Yang sila kelima, sila terakhir, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Benar. Betul. Nah, lalu ada tema suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Betul. Betul semuanya. Kita kasih. Lalu selanjutnya Bapak ada sedikit tes untuk kalian. Nah ini kan LKPD, yaitu lembaga kerja peserta didik. Ini kan nanti murid-murid bawa bagi menjadi 5 kelompok saja. Ini kelompok pertama. Ini kelompok yang kedua dari sini. Ini kebetulan laki-laki semua. Ini kelompok 3 yang di tengah, kelompok 4 yang di pojok, kelompok 5 yang di sana. Murid-murid diperhatikan supaya nanti bisa langsung isinya. Ini kan pengamalan dari Pancasila. Nanti nama anggota. Kalian tulis nama anggota kalian semua pada di sini. Di sini. Habis kelompok 3 ya. Di sini. Ya. Ini kelas. Kelas 6. Lalu kelompoknya sesuai yang Bapak tadi bilang. Ini soalnya, lengkapilah tabel di bawah ini dengan perilaku yang mencerminkan aspek-aspek di bawah ini, ataupun perilaku yang sesuai dengan sila yang ditunjukkan di sini. Ya. Bisa dibandingkan, maksudnya ini kan ada gambarnya di sini. Ya. Jadi perilakunya ditulis sebelah sini. Ya. Bahkan semua untuk mengerjakannya waktunya adalah 5 menit. Silakan, silakan. Ayo anak-anak, ada yang kesulitan tidak? Sudah selesai semua ya? Sekarang mungkin salah satu atau salah satu dari kelompok 1 sampai 5 duduk. Perhatikan dulu, perhatikan. Salah satu kelompok dari 1 sampai 5 bisa membacakannya maju ke depan. Kelompok 4 kita perwakilan dari kelompok 4 dengan saya Sabita dan Ada Sabrina. suaranya lagi ada ini ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kita yang sila pertama itu Tuhan Yang Maha Esa dan harapannya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian yang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu penerapannya menghargai sesama umat beragama. Yang ketiga persatuan Indonesia penerapannya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh musyawaratan perwakilan. Yang penerapannya menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya menghargai karya orang lain dan bukan menabung. Ya, tepuk tangan dulu. Tes lagi. Tesnya berbentuk TTS. Apa itu? Soalnya ini bentuknya teka-teki sila. Teka-teki sila. Nah, ini kan soalnya di sini. Nanti kalian bisa baca dulu, nanti bilang ke Bapak mau nomor berapa. Yang warna putih. Ini kan soalnya ya. Ini ada nomornya, ada soalnya, dan ini ada keterangannya. Ya, berapa nomornya? Nomor 6. Awas sampai Indonesia. Saya. Nomor 3. Ido. Ketiga. 3. Pancasila ketiga. Kali
Nomor 1. Kamu dijawab. Jangan secara Serius, Pak. Kali dulu. Tidak boleh konten. Setelah kontes ini, Bapak harap kalian semua sudah paham tentang materi Pancasila yang Bapak berikan tadi. Bapak ada soal lagi. Soal evaluasi. Ini nanti Bapak perhatikan satu persatu. Kalian bisa mengerjakan. Nanti dikumpulkan kembali ke Bapak. Ayo dikumpulkan pasti ada habis. Nah, jadi setelah Bapak baca, nanti akan Bapak tentukan siapa yang mendapatkan pengayaan dan siapa yang mendapatkan prediksi. Nah, mungkin karena materinya sudah selesai, Bapak ingin bertanya lagi. Perhatian dulu anak-anak, bagaimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini? Pada pertemuan yang akan datang, kalian lebih suka dengan pembelajaran seperti apa? Yang tadi aku suka. Nanti karena kan ini sudah selesai, jadi Bapak mau pamit. Bapak mau minta maaf tentang segala sesuatu yang Bapak lakukan dengan salah, disengaja mau tidak disengaja. Baik, untuk mengakhiri, salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Setelah pembelajaran, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih murid-murid Bapak sekalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.